Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kedai Bincang rahimakumullah. Saya saat ini sedang berada di pintu masuk pesarean daripada Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir. Beliau adalah mantu daripada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah putra daripada Raden Fatah. Sehingga Sultan Hadiwijaya atau yang sering kita sebut dengan Joko Tingkir adalah merupakan pewaris tahta kerajaan Demak sebagai salah satu kerajaan Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15. Mari kita bersama-sama untuk ziarah ke makam beliau dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari kita berziarah kepada makam-makam para ulama. Di antara pelajarannya adalah bahwa kita harus ingat bahwa kita ini akan mengalami masa di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita ziarah ke makam beliau Sultan Hadiwijaya. Pemirsa, ini adalah pintu gerbang makam Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Pemirsa, di belakang saya ini adalah ketek bersejarah. Menurut keterangan yang ada di sini, ketek ini adalah yang dahulu digunakan oleh Raden Joko Tingkir bersama 3 orang sahabatnya, yaitu Mas Monconagoro, Mas Wilomarto, dan Mas Wuragil dalam rangka perjalanan dari kediaman Ki Ageng Kebo Kanigoro atau Ki Banyu Biru di Jatingarang Weru, Sukoharjo menuju Butuh Pelupuh Sragen. Perjalanannya menyusuri sungai Bengawan Solo dan berlabuh di pinggir sungai yang lokasinya 100 meter dari makam ini ke selatan. Kemudian menuju ke rumah orang tuanya yaitu Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Butuh yang sekarang ini menjadi makamnya. Persinggahan ini dalam rangka mohon restu kepada orang tuanya karena akan mengabdi di Kerajaan Demak. Bagian kayu getek ini diperkirakan sampai sekarang sudah 400 tahun. Jika dilihat dari masa Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya, yakni pada kisaran tahun 1546 sampai 1587 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu. Nah, ini adalah sisa-sisa daripada kayu getek yang digunakan oleh beliau Raden Jaka Tingkir. Mari sekarang kita masuk ke makbaroh, kita membaca doa untuk beliau. Kali ini saya berada di dalam area pemakaman Sultan Hadiwijaya dan makamnya ada persis di depan saya. Di depan saya ini ada 2 makam. Pertama adalah Ki Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, kemudian Nyi Ageng Kebo Kenongo, ibu daripada Raden Joko Tingkir. Kemudian yang ketiga, yang ini pemirsa, adalah makam daripada Sultan Hadiwijaya yang disebut dengan Mas Karebet atau yang disebut dengan Raden Joko Tingkir. Jadi kalau yang di sebelah kanan saya ini adalah makam orang tuanya, dan ini adalah makam daripada Joko Tingkir itu sendiri. Mari kita berwasilah kepada beliau
yang merupakan sosok ulama, sosok seorang raja yang menyebarkan syariat Islam di seluruh tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kedai Bincang dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Aziz. Beliau adalah juru kunci dari makam Raja Pajang, yakni yang kita kenal dengan sebutan Jakatingkir. Pertama, Pak Ustadz Aziz, alhamdulillah saya sudah 2 kali sebetulnya ziarah ke makam beliau ini, tapi dulu sekitar tahun 2014. Sebelum corona saya pernah ke sini, dan kemudian beliau Jakatingkir menjadi viral gara-gara lagu Jakatingkir ngombe dawet itu, yang kemudian saya tertarik untuk ke sini lagi. Pertama, mungkin pemirsa, kita belum tahu betul apa yang dimaksud dengan juru kunci. Di makam-makam manapun atau tempat-tempat bersejarah biasanya ada istilah yang disebut dengan juru kunci. Dan juru kunci itu sebetulnya seperti apa? Kita tanya Pak Ustadz Abdul Aziz, sebetulnya juru kunci itu seperti apa, Pak? Yang saya alami, tugas juru kunci selama melanjutkan tugas orang tua saya sebagai juru kunci makam Butuh dan Masjid Butuh, itu adalah juru pelihara. Jadi yang merawat, yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara. Kalau masjid itu mungkin mengimami sekaligus pokoknya. Kalau makam itu ya segalanya, ya kebersihan, ya berkaitan dengan mungkin penyampaian sejarah tentang makam kepada peziarah yang menginginkan informasi itu juru kunci. Tapi dulu waktu ada yang kesini itu mungkin nanti akan diganti menjadi juru pelihara. Itu bahasa baru. Ya, Juru pelihara. Yang ingin merubah dari juru kunci ke juru pelihara niku dari mana? Itu dinas itu. Oh, dari dinas pariwisata. Cuma bahasa aja, cuma untuk membedakan mungkin dari tukang kunci. Nggih, memang juru kunci itu identik dengan tukang kunci, nggih. Tetapi kalau ada istilah pelihara, nanti peliharaan, nah itu mana juru itu? Pemelihara. Juru pemelihara, nggih. Benar. Baik. Apakah juru kunci ini harus ada silsilahnya yang nyambung dengan, katakanlah, dengan beliau? Kalau makam Butuh ini kebetulan yang menjadi juru kunci sebelum ayah saya itu ada silsilah. Tapi ini patokannya itu dari mandat dari Keraton Surakarta yang memberikan tugas untuk merawat makam ini. Itu ada suratnya. Intinya ada surat atau tidak, itu patokannya itu. Jadi tidak harus dari silsilah keturunan beliau, tidak? Biasanya itu dari orang tua, itu siapa nanti yang akan melanjutkan, itu biasanya anak-anaknya, itu anak-anak laki-lakinya atau orang yang dipilih oleh orang tuanya, kemudian direkomendasikan dari Keraton Surakarta. Oh, jadi di sini ini masih di bawah kekuasaan daripada Keraton Surakarta, nggih? Ya, memang yang membangun makam ini itu Pakubuwono ke-10. Raja Solo yang ke-10 di tahun 28 sampai tahun 1930. Dan termasuk napa niki? Termasuk makam ini juga. Makam niki nggih, sampai batu-batu niki nggih sedaya. Jadi pemirsa, batu-batu yang ada di sini, makam-makam ini yang membangun adalah Raja Solo yang ke-10. Raja Solo yang ke-10, yakni Sinuwun Pakubuwono ke-10. Sinuwun Pakubuwono ke-10.
yang sampai saat ini masih dirawat oleh beliau turun temurun gitu. Iya, turun temurun. Turun temurun, dan itu pun atas keputusan dari Keraton Surakarta. Baik, setiap hari tamu yang ziarah ke makam beliau ini rata-rata berjumlah berapa? Yang paling banyak itu kan setiap malam Jumat, kemudian hari Sabtu dan Minggu, kemudian hari libur. Terus bulan Muharram, bulan Ruah atau Sya'ban itu yang mau puasa. Kalau haulnya? Beliau di haul juga? Ambilnya bulan Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram, Jumat Legi. Jumat Legi. Acaranya kan tahlil dan pengajian di masjid Akbar nih. Lingkup sini, lingkup mungkin pondok-pondok sekitar, masih dalam lingkup kecamatan. Belum besar seperti yang lain. Belum ada yang mengakbarkan macam gitu. Belum. Dari pihak Surakarta sendiri belum. Baik, itu pemirsa sedikit tentang apa yang disebut dengan juru kunci. Dan berarti panjenengan menjadi juru kunci di sini sudah berapa tahun? Saya melanjutkan bapak saya itu tahun 2007. Dari 2007. Bapak saya situ, saya yang melanjutkan. Sejak umur berapa itu Pak? 2007 ya, berapa ya? Panjenengan usianya masih berapa? Sekarang kan 42 ya. 15 tahunan gitu. Kira-kira. 15 tahun. Dalam panjenengan menjaga makam ini ada kejadian-kejadian yang di luar nalar mungkin? Semuanya masih dalam nalar saya. Dalam nalar saya masih ya, bisa diterima. Mungkin penjara-penjara yang lain mungkin punya pengalaman tertentu, mungkin saja. Kalau saya jujur saja, jadi apa yang saya alami, saya cuma menjaga, merawat, menyampaikan peringatan juga kadang-kadang. Ada yang agak dablek katakanlah? Karena mungkin belum tahu, misalnya kan, karena mungkin belum tahu atau di sini itu tempat umum, misalnya orang pikirnya keras sekali, padahal yang lain banyak teman yang ziarah. Nah, kita sampaikan peringatan. Karena nanti akan bukannya salah, bukannya itu tidak benar, tapi kan ini tempat umum. Misalnya seperti itu. Khawatir makin ganggu jamaah intune ketika suara keras gitu. Baik, kita kepada sejarah beliau, yakni Prabu Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang itu sebetulnya di daerah mana? Pajang itu daerah Laweyan, Solo. Laweyan, Solo. Ya, dari sini ya 15 km. 15 km. Lalu beliau sampai ke sini ini, nah, menurut yang versi yang saya terima itu, beliau Sultan Hadiwijaya kesininya itu setelah sepuh, setelah tidak menjabat atau tidak memegang kerajaan Pajang, beliau menyingkir atau uzlah, ya istilahnya seperti itu, ke Butuh ini. Yang ini dulu adalah domisili atau rumah orang tuanya Ki Ageng Butuh itu. Oh, di sini? Ya. Dalamipun kompleknya kata orang tua dulu itu di dalam tembok ini, dalam pagar ini itu ada rumahnya, kemudian itu masjidnya, itu halamannya itu. Ki Ageng Kebo Kenongo. Ya, Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Butuh. Oh, jadi Butuh itu nama beliau nggih? Nama sebutan Ki Ageng Butuh yang pertama kali di sini, yang buka alas di sini. Nah, kalau Ki Kebo Kenongo nih? Ki Ageng Kebo Kenongo itu Ki Ageng Pengging kedua. Nah, beliau setelah kesini, dari Pengging ke sini ganti nama atau sebutannya Ki Butuh atau Ki Ageng Butuh, sama orang. Oh, sama nggih. Jadi Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Butuh. Ya. Punya putra beliau Raden Joko Tingkir. Kira-kira usia berapa beliau uzlah ke sini? Berarti dulu sini hutan gitu? Masih hutan, katanya
kalau sesepuh sini dulu sini masih hutan. Abad ke-15 Iya. atau 600 tahun yang lalu nggih. Jadi beliau dari Pajang, tapi Pajang pada waktu itu masih aktif nggih. Pajang waktu itu Ketika beliau pindah sudah sepuh, kemudian diberikan kepemimpinannya kepada Pangeran Manowo, putranya. Pangeran Gunowo putra. Nah, waktu itu sudah ada itu kerajaan Mataram. Gede ya, Gede Panembahan Senopati. Hanya Sultan Pangeran Agung. Benowo cuma 1 tahun beliau menjadi Raja Pajang kedua. Selebihnya beliau lebih suka berkeliling karena mungkin berdakwah. Yang Pangeran Benowo. Yang Pangeran Benowo niku. Tapi dimakamkan di sini juga. Dimakamkan di samping ayahandanya Raden Djoko Tingkir. Jadi pemirsa, dalam konsep tasawuf ada yang namanya uzlah, di mana uzlah ini adalah untuk kita berkontemplasi, menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat taqarrub kepada Allah supaya lebih dekat dan menyingkir dari kesenangan-kesenangan dunia gitu. Seperti yang beliau lakukan Djoko Tingkir sampai kemudian wafat di sini gitu. Iya. Beliau wafat tahun berapa? Ada Ada keterangan sejarahnya gitu. Jadi selama 40 tahun menjadi Raja Iya. Pajang. Niki kok Pajang niku ketinggalan pun mboten wonten. Pajang menika enten petilasan pun. Enten Mungkin. petilasan Pajang di Laweyan Solo, Pak. Oh, Laweyan Solo. Saking mriki 15 kilo niku. Dan niku nggih di napa? Lokalisir sebagai sebuah tempat pariwisata. Ada 2, satunya itu petilasan Pajang, yang satunya itu ada Yayasan Pajang. Nah, hampir sama. Nggih. Jadi kalau kita ingin melihat petilasan daripada Kerajaan Pajang 15 kilo ke arah selatan, Ya, ke arah Laweyan Solo nggih. Di Laweyan Solo. Nanti kalau ada waktu kita jalan-jalan ke sana. Baik, terima kasih Pak Ustadz Abdul Aziz. Abdul Aziz Mutan. Muhammad Aziz sudah memberikan sedikit informasi, dan kepada para pemirsa silahkan bisa dibuka-buka lagi tentang sejarah daripada beliau, sepak terjang beliau Djoko Tingkir, untuk lebih Raden Djoko Tingkir, untuk lebih kita mempelajari sejarah. Terima kasih Pak Muhammad Abdul Aziz atas waktunya, mohon maaf. Dan kepada para pemirsa Kedai Bincang, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.